Mengunjungi desa Bontosalam sepintas tidak ada beda dengan desa-desa pada umumnya di Nusantara. Namun jika dieksplor lebih jauh, desa ini menyimpan banyak hal menarik. Apalagi desa yang berada di kaki Gunung Bawah Karang ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Betapa tidak, Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, berdiri di atas bekas kerajaan tertua di Kabupaten Sinjai. Desa ini sungguh indah karena dikelilingi oleh pegunungan dan diapit dua sungai di sebelah timur dan barat yang mengalir menuju ke utara. Bahkan saat memasuki desa ini, dari arah selatan yang berbatasan langsung dengan desa Arabika, suasana asri langsung terasa. Di kiri kanan jalan menghampar kebun-kebun penduduk. Sebelum memasuki area perkampungan, kita disambut oleh hutan kurang lebih 1 kilometer di kiri dan kanan jalan. Begitu memasuki perkampungan, rumah-rumah batu di pinggir jalan berjejer dengan berbagai bentuk dan model. Jalanan juga sudah beraspal butas sehingga lalu lintas darat menjadi lancar. Itu pertanda jika modernitas tak bisa terelakkan di desa ini. Menurut keterangan dari beberapa sumber, awal terbentuknya desa ini hanya ada 8 rumah yang berani menetap di perkampungan. Kebanyakan penduduk memilih bermukim di pegunungan yang jauh, tersembunyi, dan tidak terjangkau oleh orang kebanyakan. Hal ini disebabkan karena daerah ini adalah basis persembunyian gerombolan DITI. Di masa lalu, kebanyakan rumah panggung penduduk beratapkan daun rumbia. Jika sedang musim angin yang datang pada bulan Januari sampai Maret, maka rumah yang tidak terlalu kuat konstruksinya bisa rubuh, atau angin akan menerbangkan rumah sampai puluhan meter jauhnya. Hal tersebut selalu membuat repot para penduduk. Memang mau nak tapi kurang. Iya minjo tua nak tahun 62 nak. Parentana puanta manipi. Anju puanta manipi. Riolo kepala distrik istilah jabatan. Nah kemudian kakamaneri cama. Pokoknya Andi Muhammad Saleh. Wakil kepala desa merangkap sekretaris. Kesian, ia menyuri tanangi pernah temu sebagai kule batas, sebagai penahan kekes supaya najak naruntuh. Patah angin. Hanya butuh waktu sekitar 3 bulanan, proses membuat kekese dan menanam tanaman bambu bisa selesai. Lebih luar biasanya lagi, sebab kekese dan tanaman bambu melintang di sebelah timur dan sebelah barat desa, yang masing-masing panjangnya kurang lebih 10 km. Setelah selesainya dibuat kekese itu, warga betul-betul sudah bisa menanam berbagai jenis tanaman palawija di pekarangan rumah mereka. Hama babi yang sekian lama menjadi musuh utama bisa mereka atasi. Jadi sarana reke njo petania supaya tidak nak andre ibahin njo tanam-tanam nak kena kama carana njo. Pertama amuran toa. Ya ya. Kedua apalipiri. Ya. Ketiga renton rumah sampah utuh. Ya. Renton rumah sepa. Ya apa pinggir selain njo? Ya tanan tompong, surah. Jadi haja surah pering. Kemudian setelah tumbuhnya tanaman bambu yang ditanam secara berdempetan dan sambung menyambung mengelilingi desa juga menjadi sangat efektif menahan laju angin. Hal itu disebabkan karena angin kencang yang bertiup dari barat ke timur terlebih dahulu terhambat lajunya saat melewati benteng tanaman bambu. Otomatis laju angin akan berkurang saat memasuki perkampungan. Hal yang luar biasa lagi, kekese dan benteng rumpun bambu masih ada hingga kini. Untuk suku Bugis Makassar, bambu juga berfungsi lebih spesifik untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Walasuji atau halasuji misalnya adalah semacam gapura yang mesti dibangun di depan rumah pada setiap kegiatan pernikahan bagi suku Bugis Makassar. Sebagai penghias selalu disertai dengan janur kuning.
Motif dari anyaman bambu berbentuk segi 4 belah ketupat. Selain di depan rumah, pada tangga masuk ke rumah dan di ruang tamu. Sebagai tempat jamuan adat, juga selalu dipajang anyaman halasuji di sekeliling dinding rumah persegi 4. Mengingat betapa pentingnya fungsi bambu tersebut, maka pesta pernikahan dan kegiatan adat lain juga selalu berhubungan dengan bambu. Ya napa kita perina sabab keturun temurun ritma enjo ada kia pernah ring acara pabunting yang napa kita perina baju halasuji. Terutama pandamai kita di Pakkalabini ya di Pak Bunting main ring istilahna na konto na riere ring ala sujina anjo neran ri kalorokia na sorong makanan ni paringnya sangat diperluang ya sangat diperluan dari daerah khususnya di Bonto Salaman. Hingga kini, ekspresi pengetahuan dan nilai budaya masih banyak yang tetap bertahan karena pohon bambu juga masih terpelihara hingga kini. Berbagai kekayaan budaya itu adalah sebagai warisan secara turun-temurun dari nenek moyang. Ansar Abdullah, yang akrab dipanggil Anca, adalah relawan Sekolah Maca, melihat jika tanaman bambu sangat penting dipelajari lebih serius. Maka itu ia mengikuti kursus pengolahan bambu. Dari proses belajar itu, Anca mengakui jika ternyata dibutuhkan pengetahuan khusus agar bambu bisa tahan lama. Kebetulan nake fasilitator Sekolah Maca, nake ditunjuk sebagai kuliah mendalami paring, lebih ke konstruksi bangunan besar. Nake secara pribadi, menurut teori Allah, loh ikut paring cuma sebatas memanfaatkan sekali jadi pakai manjur itu numi main haju alasuji apa ngasih darai. Puna pengawetan masih tradisional penggunaannya paling modern karena pakai sistem baut. Kenyataannya, tanaman bambu di desa Bonto Salama bisa menjadi benteng pertahanan bukan hanya dalam arti bisa menahan laju angin kencang, tetapi sekaligus menjadi benteng pertahanan budaya. Sekalipun lebih banyak yang sudah ditinggalkan di desa Bonto Salama. Bisa dibayangkan jika seandainya pohon bambu sudah punah, maka berbagai kearifan lokal di desa juga tidak akan tersisa. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh Kepala Desa Bonto Salama, Arfa Mappa. Salah satu program pembangunan desa yang beliau gagas adalah menjadikan paring atau bambu memiliki nilai lebih di era modern. Melalui Sekolah Maca, sekolah alam yang beliau dirikan, salah satu programnya adalah mengadakan pelatihan pengolahan dan pembuatan rumah bambu. Bahkan sekretariat Sekolah Maca didesain dan dibuat dengan bahan baku utama dari pohon bambu. Bukan hanya itu, beliau juga membuat gapura desa, tempat nongkrong, arena permainan anak dibuat dari pohon bambu. Bahkan beliau memfasilitasi salah satu relawan Sekolah Maca untuk belajar konstruksi bambu. Kini Ansar Abdullah sudah mengantongi sertifikat dari hasil belajar konstruksi bambu. Bukan hanya Sekolah Maca, komunitas Tobonga juga selalu melakukan berbagai hal agar bambu memiliki nilai lebih. Komunitas Tobonga adalah komunitas seni yang fokus pada seni pertunjukan dan beraktivitas di desa Bonto Salama. Lembaga ini bahkan sudah memiliki kegiatan tahunan dengan nama Teater Pematang Sawah. Teater Pematang Sawah gaungnya sudah lumayan besar untuk ukuran lembaga yang berkiprah di desa. Setiap acara itu dihelat selalu ramai oleh penonton dari berbagai daerah. Komunitas Tobonga juga sudah pernah mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dalam Festival Pertunjukan Rakyat tingkat nasional pada tanggal 2-3 Desember 2018 di Tangerang, Provinsi Banten. Tak hanya nama desa digaungkan lewat seni pertunjukan, tetapi juga selalu menjadikan bambu sebagai bagian dari pementasan. Bambu selalu dijadikan sebagai dekorasi panggung, properti, dan alat-alat musik dari bambu pun selalu terlihat setiap kali pentas.